kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing dan guru pamong, uji kinerja pendidikan profesi guru pendidikan agama Islam dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Huda dengan nomor identitas mahasiswa 23011111082 dan nomor peserta pendidikan profesi guru 32099400782. Perkenalkan, saya merupakan seorang guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Pabuaran Kidul dan sekaligus sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru pendidikan agama Islam dalam jabatan kelas PAI 06 LPDP K1 Batch 2 tahun 2023 LPTK UIN Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini, Kamis 30 November tahun 2023, melaksanakan praktek pembelajaran pada kelas 5 SD Negeri 1 Pabuaran Kidul semester 1 tahun 2023 dengan materi bab 4 hidup lapang dengan berbagi submateri mengenai zakat dan infak. Selamat menyaksikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Ada yang sakit tidak? Karena sekarang pancaroba, tahu peralihan cuaca dari panas dan sekarang mulai masuk ke hujan. Makanya kalian usahakan kondisinya harus dalam keadaan sehat ya. Dengan memperhatikan apa kesehatannya, yaitu makanannya, pakaiannya dan lingkungan kebersihan yang dijaga ya. Apakah sudah pada mandi semua belum? Sudah sarapan? Belum? Ya kalau sekolah harus sarapan terlebih dahulu. Katanya mau jadi anak yang sehat, berarti dengan sarapan. Untuk badan kita pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 4 yaitu tentang materi zakat dan infak ya. Yaitu pada bab 4 materi besarnya adalah hikmah hidup berbagi, hidup lapang dengan berbagi ya. Judul besarnya adalah hidup lapang dengan berbagi. Pimpin doa. Nah, dilihat kanan kirinya teman kalian, apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Idris. Idris kenapa Idris? Sakit? Oke, berarti satu anak yang sakit. Ya. Topik mana? Silakan kalian cek dulu. Apakah alat tulis kalian sudah dikeluarkan? Belum. Silakan dikeluarkan terlebih dahulu. Buku? Ya. Pensil? Penghapus? Iya. Yang penting alat tulis. Silakan dipersiapkan dan ditaruh di atas meja ya. Nah, sekaligus kalian pastikan bahwa pakaian kalian juga sudah rapi ya. Dan kerapihan itu kan indah ya. Kebersihan sebagian dari Aku berdiri,
umatnya agar saling berbagi, ya. Dengan berbagi kepada siapa saja? Kepada teman boleh tidak? Boleh. Kepada tetangga? Boleh. Kepada guru kalian? Boleh. Orang tua boleh? Boleh. Apakah kalian pernah berbagi pada orang lain? Pernah. Apa coba contohnya? Apa yang pernah kalian lakukan? Duit. Memberikan Duit. uang kepada siapa? Ada orang lain yang membutuhkan. Contohnya ada yang meminta. Ada teman kamu yang kehausan, ya? Apakah kamu membiarkannya kehausan? Tidak. Tidak. Kamu berikan minuman supaya dia tidak Oh. haus. Ada teman minta makanan, kalian ngasih tidak? Ya, kalau punya. Nah, Islam memang menganjurkan untuk saling berbagi. Nah, Bapak juga pengen tanya, setelah kalian berbagi dengan orang lain, apa yang kalian rasakan? Apakah marah? Bahagia tidak? Kenapa sih kalian bahagia setelah memberi sesuatu kepada orang lain? Ada gambar apa sih? Ada dua gambar. Gambar pertama apa ini? Ada tulisan panitia. Ini gambar orang yang membutuhkan dan ini orang yang memberi. Kamu tahu zakat tidak sih? Tahu. Zakat itu apa? Ayo, zakat itu dibayar apa? Kapan? Nah, sebelum itu zakat ada berapa? Zakat itu ada dua. Betul. Tadi ya, apa sih zakat apa aja? Fitrah dan zakat. Nah, oke, pintar kalian. Oke ya. Kemudian dalam pengelolaan zakat itu ada panitia zakat yang disebut amil atau amilin, ya, orang yang mengumpulkan dan membagikan atau mengelola hasil zakat. Nah, berarti kalau dilihat dari gambar ilustrasinya ini adalah orang yang membayarkan zakat. Nah, ini yang menerima zakat. Ini yang disebut amilin, ya. Kalau yang membayarkan zakat disebutnya muzaki. Nah, kalau yang menerima zakat namanya mustahik. Ya, bedakan ya muzaki dan mustahik. Kalau muzaki orang yang membayar zakat. Kalau mustahik orang yang berhak menerima zakat. Kita akan tujuan pembelajaran yang pertama adalah meyakini makna zakat dan infak dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat dan infak dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menjelaskan makna zakat dan infak dengan benar. Kemudian kalian dapat membedakan makna zakat dan infak dengan benar. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran yang kelima adalah mempraktikkan makna zakat dan infak dengan benar. Melakukan tepuk semangat. Tahu tepuk semangat nggak? Tahu. Ya, bersama-sama supaya kalian lebih semangat dalam belajarnya. Ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sekali lagi yang tahu pengertian dari zakat. Siapa yang mau jawab? Pengertian dari zakat. Apa sih zakat itu? Kemudian menurut Islam zakat itu ada berapa? Dua. Kemudian apa sih pengertian zakat fitrah? Dan kemudian apa sih pengertian zakat mal? Dan yang terakhir apa pengertian dari zakat? Pertama kita akan membahas tentang zakat. Apa sih zakat? Zakat artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Secara istilah, zakat adalah harta milik seorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut syariat tertentu.
zakat ini ada dua macam. Apa saja zakat itu? Yang pertama ada zakat fitrah, ya. Dan yang kedua ada zakat nol. Coba kalian ingat-ingat, pernah mendengar kata zakat atau mungkin kalian pernah melakukan zakat? Pastinya pernah dong, kan kita wajib membayarkan zakat, yaitu zakat fitrah. Pastinya kalian tidak asing dengan kata-kata zakat ini ya. Nah, apa sih ketentuan orang yang wajib berzakat? Ketentuan orang yang wajib berzakat itu yang pertama harus beragama Islam. Kalian beragama Islam bukan? Kemudian yang kedua, balik dan berakal ya. Nah, jadi kalian sudah bisa membedakan nih mana yang baik, mana yang buruk, dan sudah bisa membedakan juga mana yang bermanfaat. Dan ada 8 golongan orang yang menerima zakat. Yang pertama ada fakir ya, kemudian yang kedua ada miskin, yang ketiga amil atau panitia, yang keempat itu adalah mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam, yang kelima ada rikob yaitu hamba sahaya yang dimerdekakan dengan uang zakat. Kemudian yang keenam ada murib yaitu orang yang ditimbang hutang banyak. Nah, kemudian yang ketujuh ada sabilillah yaitu sekelompok atau orang yang berjuang untuk syiar di jalan agama Islam. Dan yang terakhir ada ibnu sabil yaitu orang yang sedang dan melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan. Nah, itu tadi adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat ya. Zakat jiwa tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa. Kalau zakat mal, zakat yang kita bayarkan dengan menggunakan harta kita, termasuk apa? Penghasilan kita, hasil bumi, hasil perdagangan, apalagi hasil perkebunan, hasil pertanian dan lain sebagainya. Itu dibayarkan setiap satu haul atau kepemilikan harta dia sudah kita miliki selama 1 tahun baru dikeluarkan. Pada tahapan berikutnya kita akan membagi kelompok untuk berdiskusi dan Bapak akan memberikan tugas kelompok yaitu LKPD ya. Namun sebelumnya Bapak tentukan ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Nah, ini adalah nama-nama kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok tadi. Setelah menyimak video pembelajaran, kira-kira ada berapa orang yang termasuk golongan yang berhak menerima zakat? Ada berapa? Ada 8. Ya, apa saja? Fakir, miskin, riko, terus apa lagi? Gharib, amilin, bukan amir ya. Amilin, mu'alaf, ibnu sabil dan fisabilillah. Nah, coba kita ingat-ingat. Ada alat peraga ya. Ini yang merah ini tulisannya ada fakir, miskin, rikob, gharib, mu'alaf, ibnu sabil, amilin dan fisabilillah. Ya, Bapak ingin kalian menempelkan dengan mencocokkan apa arti dari masing-masing. Ya, Bapak panggil atau mau maju sendiri? Oke, siapa? Megan. Sini. Orang yang mempunyai banyak hutang namanya apa? Ayo, tempelkan. Di mana orang yang mempunyai banyak hutang? Tempel itu. Mana? Namanya apa? Nah, Megan menempelkan orang yang punya banyak hutang yaitu gharib, betul tidak? Betul. Betul atau salah? Betul. Tepuk tangan buat Megan.
gharib. Karena apa? Dia memiliki banyak hutang, ya. Kemudian siapa lagi nih yang mau? Rehan. Ini hamba sahaya atau budak. Apa? Hamba sahaya atau budak? Di mana? Apakah fakir, miskin, riqab, mu'alaf, ibnu sabil? Oke. Rehat menempelnya orang yang dimerdekakan atau hamba sahaya atau budak namanya riko. Betul atau salah? Ayo, betul atau salah? Betul. Oke, tepuk tangan Rehan. Nah, siapa lagi? Ada lagi nih, perempuan 2. Tasnia. Mega dan Putri. Tania Mega Putri. Nih, Bapak punya tulisannya ini. Orang yang dengan penghasilannya tidak mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari. Namanya apa? Ayo. Miskin. Tania memilih jawabannya adalah miskin, yaitu orang yang dengan penghasilannya dia tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Betul atau tidak? Betul. Oke. Kemudian tibalah saatnya kalian akan Bapak bagikan, ini namanya LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan secara berkelompok, ya. Berkelompok. Silakan dengan mengerjakan ini kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya. Kalian tidak lupa untuk menulis nama dan nama kelompoknya, juga menjawab pertanyaan yang sudah ada di LKPD, ya. Ya, silakan kalian kerjakan, diskusikan secara berkelompok. Lalu silakan kalian bekerja sama untuk menulis jawaban. Jangan lupa nama kelompok, ya. Silakan siapa yang menulis, siapa yang mendiskusikan jawabannya, ya. Sambil kalian mengerjakan, Bapak akan menilai untuk kekompakan kalian dan keaktifan kalian dalam berdiskusi, ya. Itu masa naik ke situ. Di bawah, ya, ditulis di bawah. Makanan pokok menjelang hari raya itu
Syarat dengan Yang pertama adalah kelompok 1. Silakan dibaca ke depan. Ayo. Iya. Ya, silakan perwakilan kelompok untuk membacakannya. Silakan yang lainnya jangan berisik ya. Silakan membacakan soal dan jawabannya ya. Kesimpulan dari zakat fitrah dan zakat mal. Ya. Zakat fitrah adalah pemberian bahan makanan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Ya, lanjut. 2. Orang yang mengeluarkan atau yang membayar zakat dikenakan waktu. Terus yang lainnya tolong. Kapan dikeluarkan atau dibayarkan zakat fitrah? Pada saat memasuki bulan Ramadan sampai menjelang dilaksanakannya sholat Idul Fitri. 4. 8. Sebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat. 1. Fakir. 2. Miskin. 3. Ibnu sabil. 4. 6. Gharib. 5. Amilin. 6. Sabilah. Tunjuk. Kita dalam pemberian 5. Pemberian harta benda haruslah ikhlas. Pernyataan tersebut maksudnya adalah segala harta benda yang kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan harus tulus dengan mencari ridho Allah saja tanpa adanya imbalan apapun. Oke, jawabannya itu nomor 1. Zakat fitrah artinya apa tadi? Zakat pemberian bahan makanan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Jawabannya adalah benar. Yang kedua, zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Apakah jawaban itu benar? Nah, oke. Nomor 2, orang yang mengeluarkan atau yang memberikan zakat disebut muzaki. Betul. Nomor
Nomor 3, kapan dikeluarkannya atau dibayarkannya zakat fitrah, yaitu pada saat memasuki bulan Ramadan sampai menjelang dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Nomor 3, jawaban kelompok 1 benar. Nomor 4, sebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jawabannya adalah fakir, miskin, ibnu sabil, gharib, amilin, sabilillah, mu'alaf, dan rikol. Dan jawaban ini juga benar. Nomor 5, pemberian harta benda haruslah ikhlas. Pernyataan tersebut maksudnya adalah segala harta benda yang kita berikan kepada orang lain membutuhkan, pada orang lain yang membutuhkan, harus tulus dengan mencari ridho Allah saja tanpa adanya imbalan apapun. Jadi kelompok 1 jawabannya adalah benar. Semua tepuk tangan. Sekarang persiapan diri kalian di kelompok 2. Silakan maju perwakilan atau berkelompok, silakan. Ya, perwakilan dari kelompok 2, silakan maju. Silakan bacakan soalnya dan jawabannya ya. Yang keras suaranya ya. Yang lainnya harap tenang ya. Tulisan aku bagus, kamu bisa baca. Silakan berikan tepuk tangannya untuk kelompok 2. Ya, kelompok 3. Kelompok 3. Kan maju. Suaranya yang kencang. Dua enggak apa-apa. Kelompok dari kelompok 3 silakan baca soalnya dan jawabannya. Kembali ke tempat, jawabannya juga betul semua. Dan mulai ya. 1.
kedua. Pukul yang kanan pukul. Nanti diam dulu ya. Zakat dibagi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Kemudian zakat fitrah menggunakan bahan makanan pokok sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter. Ya, zakat mal itu dibayarkan ya hasil dari perniagaan atau perdagangan, pertanian, emas, perak, perikanan dan lain-lain. Kemudian kesimpulan berikutnya adalah ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, gharib, riqab, amilin, ibnu sabil, sabilillah dan mu'awah. Ya, kesimpulan berikutnya adalah infak berasal dari kata nafaqah yang artinya nafkah. Ya, sedangkan infak menurut istilah adalah pemberian harta dari seseorang untuk kemaslahatan umum. Itulah tadi kesimpulan yang telah kita pelajari pada kesempatan ya untuk menguji pemahaman kalian ya tentang materi zakat dan infak. Maka Bapak akan memberikan kalian soal evaluasi secara individu. Tadi LKPD dikerjakan dengan kelompok. Sekarang Bapak akan memberikan soal ya pilihan ganda tapi dikerjakan oleh kalian secara individu. Ini Bapak akan memberikan soal evaluasinya. Silakan Bapak akan membagikan soal evaluasi.
Udah terbagi semua. Diisi namanya, nomor absen berapa, kelas, dan soal evaluasi ini ya bentuknya adalah pilihan ganda. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C atau D di depan jawaban yang benar. Silakan kalian teliti soalnya ya dan jawab atau pilih jawaban yang benar. Ya. Sudah? Sudah dengan LKPD-nya. Kelompok 2 soal LKPD-nya dengan soal evaluasinya ya. Sudah cukupkan ya. Kelompok 3 udah? Silakan duduk dengan yang rapi kembali setelah kalian mengerjakan dan mengumpulkan soal evaluasi. Maka Bapak ingin bertanya kepada kalian. Nah, apa sih yang telah kita pelajari hari ini? Kita sudah belajar tentang bakat dan indra. Nah, Bapak juga pengen tanya. Ingin bertanya kepada kalian, kegiatan paling disukai dalam pembelajaran kali ini apa? Ice breaking kah atau diskusi kelompok? Diskusi kelompok. Kemudian apakah kalian menyukai ice breakingnya tadi? Kenapa? Bingung, susah. Kemudian apa lagi kegiatan yang kalian sukai? Presentasi? Nah, kemudian Bapak ingin bertanya lagi, apakah pembelajaran kali ini menyenangkan? Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah kalian mengerti tentang materi pembelajaran kali ini? Sudah paham? Alhamdulillah pembelajarannya sudah kalian paham dan tetap dibagi 4 ya tentang hidup lapang dan berbagi, tetapi materinya tentang sedekah, hadiah dan hikmah hidup berbagi. Nah, kemudian sebelum kita akhiri pembelajarannya, Bapak akan memberikan tugas untuk pekerjaan rumah melalui aplikasi Google Form. Ya, melalui aplikasi Google Form. Jadi kalian akan mendapatkan tugas pekerjaan rumah, tapi kalian tidak perlu menulis. Tinggal langsung buka aplikasi, pilih nama, klik jawabannya apa, lalu kirim, dan secara otomatis akan terjawab dan skornya akan muncul secara otomatis. Yang nanti Bapak akan kirimkan linknya melalui grup kelas.